Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dan kondisi PLTPB yang ada di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari PLTPB itu sendiri. Nah, PLTPB atau yang bisa kita sebut juga dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah teknologi yang memanfaatkan panas bumi yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, panas bumi ini berasal dari panas di dalam bumi yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif dan aktivitas tektonik. Nah, panas bumi ini baru dapat dilepaskan ke permukaan bumi melalui berbagai bentuk. Contohnya seperti gunung berapi, mata air panas, dan uap panas. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kondisi PLTPB yang ada di dunia dan di Indonesia. Poin pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi PLTPB yang ada di dunia. Nah, dunia ini memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar. Nah, inilah yang menjadikannya sumber energi terbarukan yang dapat berkelanjutan. Nah, di sini saya ada beberapa contoh negara yang menggunakan PLTPB. Yang pertama ada Islandia, dan yang kedua ada Filipina. Lalu yang ketiga ada Amerika Serikat. Nah, ketiga negara ini telah memanfaatkan PLTPB secara signifikan dan menjadikan PLTPB ini sebagai sumber listrik utama gitu bagi mereka. Poin kedua, saya akan menjelaskan kondisi PLTPB yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung berapi aktif. Jadi, Indonesia ini memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai 40% dari total potensi global. Di sini saya ada mencantumkan beberapa wilayah PLTPB yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTPB Kamojang yang berada di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada PLTPB Dieng yang berada di Jawa Tengah. Lalu yang terakhir ada PLTPB Sarula yang berada di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naswa Cantika Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi pada abad ke-20, permintaan akan listrik membuat tenaga panas bumi dipertimbangkan sebagai sumber penghasil listrik. Pangeran Pierre-Ginori Conti menguji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1904 di Larderello, Italia. Pembangkit tersebut berhasil menyalakan 4 buah bola lampu. Kemudian pada tahun 1911, pembangkit listrik tenaga panas bumi komersial dibangun pula di situ. Pembangkit uji coba dibangun di Beppu, Jepang, dan di California, Amerika Serikat pada tahun 1920, namun hingga tahun 1958 hanya Italia pemilik industri pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saya Dimas Setiawan akan menjelaskan tentang materi terkait tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang terbuat secara alami di dalam permukaan bumi. Materi tentang panas bumi meliputi 1. Asal panas bumi. Panas bumi berasal dari aktivitas tektonik, panas matahari, peluruhan elemen radioaktif, dan panas yang dilepaskan oleh logam-logam berat. Kedua, temperatur panas bumi. Suhu di atas permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Suhu di pusat bumi diperkirakan antara 4.400 sampai 6.000 derajat Celcius. Yang ketiga, pemanfaatan panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pemandian air panas. Yang keempat, karakteristik panas bumi. Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan. Panas bumi juga tidak tergantung pada cuaca dan bahan bakar fosil. Yang keempat, absorpsi panas bumi di dalam tanah
menyebabkan pelepasan gas rumah kaca seperti hidrogen fuelsida, karbon dioksida, metana, dan amonia. Namun yang dilepaskan jauh lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Komponen PLTPB menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah turbin. Turbin untuk mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik atau putaran untuk menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik putaran poros turbin menjadi energi listrik. Steam receiving header, tabung yang mengumpulkan uap sementara dari beberapa sumur produksi. Fan struktur, bangunan pelepas uap dengan peredam suara. Separator, alat yang memisahkan zat-zat padat silika, bintik-bintik, dan zat lain bercampur dengan uap. Demister, tabung silinder dengan kisi-kisi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap. Transformator, perangkat elektronika yang menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Switchyard, perangkat yang memutuskan dan menyambungkan aliran listrik di PLTPB. Kondensor, alat untuk mengondensasikan uap bekas dari turbin. Pompa pendingin utama yang memompakan air pendingin kondensat dari kondenser ke cooling tower PLTP. Bekerja dengan memanfaatkan panas dari dalam perut bumi untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Untuk mendapatkan panas bumi, kita harus membuat sumur dengan cara mengebor tanah yang memiliki potensi panas bumi hingga kedalaman tertentu sampai kita berhasil menemukan uap panas bumi yang akan digunakan untuk memanaskan ketel uap atau boiler. Uap panas bumi tadi akan bergerak masuk ke ruang turbin dan menggerakkan turbinnya. Kemudian turbin itu akan menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah kita mendapatkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Begitu pula memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah potensi listrik yang sangat tinggi hingga mencapai 2 terawatt. Panas bumi merupakan energi yang sangat bersih karena tidak memiliki polusi. Kekurangannya adalah diperlukan biaya konstruksi yang sangat tinggi untuk pembangunan. Penguburan tanah yang tidak stabil dapat mengakibatkan gempa bumi dan longsor. Sekian video presentasi dari kelompok